Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Purwanto dari LPTK Universitas Negeri Malang dengan NIM 233153715615. Pada hari ini, tepatnya tanggal 6 Maret 2024, saya akan melaksanakan video pembelajaran UKIN dengan mengambil tema mengkonfigurasi DNS server dengan menggunakan Cisco Packet Tracer pada kelas 11 TJKT 2 pada jenjang SMK. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini kita pembelajaran hari ini saya mengambil model pembelajaran problem based learning dengan pendekatan project based learning, di mana nanti berbasis problem. Setelah itu kita akan mengerjakan sebuah project. Terus sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, tolong disiapkan dulu Pak Nova, Mbak. Di tempat duduk siap, Dok. Berdoa mulai. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini yang tidak masuk siapa? Mungkin dari sekian 1, 2, 3, 4, 5. Oh ya, mungkin anaknya belum datang. Kita mulai aja. Materi kita yang ini mau kita bahas itu adalah domain name server, di mana namanya domain. Sebelumnya saya review dulu. Jadi kemarin kita mempelajari namanya DHCP server, di mana dengan adanya DHCP server itu mengatur traffic jaringan yang tadinya kita setting secara manual, itu bisa kita otomatiskan untuk mengurangi kesalahan-kesalahan pada saat kita konfigurasi. Di mana kalau konfigurasi secara manual nanti terjadi banyak kesalahan. Untuk mengurangi atau melimitasi kesalahan-kesalahan yang terjadi pada saat kita konfigurasi, perlu adanya otomatisasi. Jadi dengan adanya sistem yang terakomodir bisa mengelola jaringan secara baik. Dan kemarin kan juga DHCP server itu punya banyak sekali kelebihan. Kelebihannya adalah dia untuk menangani jaringan yang besar. Oke, sebelum kita mulai, kita pretest dulu untuk mengecek kondisi. Ya, ini bisa di scan yang pretest dulu ya. Nanti diserahkan ke temannya yang sudah di scan dulu. Saya kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan pretest sambil saya menyiapkan presentasinya. Gimana? Sudah selesai? Sudah? Selanjutnya adalah orientasi pada masalah. Jadi DNS server itu adalah sebuah perangkat basis data atau server, di mana server ini menangani dynamic atau domain name system, di mana ini menangani seluruh IP address yang biasa kita gunakan untuk mentranslatekan atau menerjemahkan IP address itu ke dalam sebuah web. Jadi kronologisnya gini. Jadi DNS server itu terdiri dari dua, bisa jalan di Windows dan juga di Linux. Terus gini. Di mana fungsi utama DNS server itu menerjemahkan nama domain yang biasa kita gunakan seperti
Nama domain itu kan macam-macam ya. Ada yang ini .com, lalu .org, .net, terus government. Nah, ini ada artinya sendiri. Ini namanya top level domain. Sedangkan ID yang ada di sebelah kanannya ini adalah kode dari negara. Jadi kalau misalkan Singapura ya SG, kalau Malaysia ya MY, kalau apa namanya UK, Inggris misalkan, US itu untuk Amerika dan lain sebagainya, itu kode untuk negara. Jadi untuk selanjutnya adalah ini, Google dan YouTube itu adalah layanan web server yang dimana memerlukan IP address publik agar dapat diakses oleh pengguna di dunia dengan aplikasi web browser. Repotnya di situ tulis repot. Jika user harus menghafal IP address, maka peran DNS server ini untuk mengubah IP address menjadi nama domain itu sangat diperlukan. Sama seperti kalian, kita ibaratkan kalian punya phone book atau kotak apa namanya? Kotak telepon, kontak, alamat kontak telepon. Itu kan kita tidak perlu ngapalin nomor kancamu sak sekolahan, tidak perlu kan? Kamu ketikkan namanya aja di situ sebagai tanda pengenal. Nah, IP address sebenarnya juga menerjemahkan itu. DNS itu juga menerjemahkan itu. Jadi alamat IP address yang biasanya kita gunakan untuk membuat alamat atau menandai sebuah alamat dalam jaringan itu bisa kita sederhanakan. DNS itu punya dua komponen, namanya yang pertama adalah TCP, transfer IP address itu ya, dan UDP, user datagram protocol. Nah, protokol ini, UDP ini tugasnya hanya mengantar pesan. Jadi ada user request, diantarkan, entah itu user yang mana, itu diantarkan semua. Jadi dia sifatnya connectionless, hanya koneksi. Dia tidak bertanggung jawab atas validitas data. Jadi untuk validitas datanya ada, namanya ini TCP/IP. Ini konfigurasinya itu disesuaikan dengan ini. Jadi IP address-nya harus cocok. Lek tidak cocok, dibalik nih karo TCP/IP. Logikanya seperti itu. Jadi kalau kita mengetikkan sesuatu, misalkan dasarnya IP address, ini harus benar-benar cocok. Benar. Jadi kalau IP address-nya tidak cocok, pasti akan dikembalikan sama TCP/IP. Kalau UDP tidak, dia request dari manapun diterima, diterne nang ngarepe server. Plek. Kok terima apa ora? Ndak, ya wis, dia selesai ngantar, kembali lagi ke posnya. Ada request lagi, diantarkan lagi. Wis ngono tok tugasnya. Mengorganisasi siswa untuk belajar. Saya bagikan LKPD-nya, terus kita buat kelompok 4 orang ya. Kelompoknya 4 orang, campur 4 orang, ada kurang 1. Tuh. Tuh kebalik. Kualik anu nih, kayak nyetai plus kualik ya. Oke. Sudah 4 orang dong. Tolong kelompoknya sebutkan ya, tak tulis sini. Kelompok 1, bentar. Jadi pindah tempat ya. Yang heterogen, jangan namanya sebutkan kelompok 1.
Nah, kelompok 1 siapa aja? Nova. Terus siapa? Arum. Di mana? Terus siapa sana? Satunya ini, siapa di tengah ini? Hah? Ya Reza. Siapa? Tengah siapa? Nama siapa? Yang tengah siapa? Duta. 3. Satunya nggak ada. Tugasnya kita desain. Jadi pembagian kelompok sudah saya bagikan. Lalu pengisian LKPD-nya bisa kamu lihat di situ. Sekarang ini masih kosong lembar kerjanya di Cisco. Jadi kita buat topologi seperti di situ. Nah, sudah. Belum, Pak. IP address-nya jadi untuk servernya IP-nya adalah 192.168.10.1. Terus subnet masknya adalah 255.255.0. DNS-nya itu samakan dengan yang atas. Jadi 192.168.10.1 itu untuk DNS ya. Gateway-nya sebenarnya kosong, nggak usah diisi nanti kalau Jadi untuk melakukan konfigurasi, yang pertama kita konfigurasi adalah servernya dulu. Jadi masuk ke IP address-nya. Jadi dari situ dimasukkan dulu IP address-nya iki. IP address dari server. Oh, lega dicontoni tkj2.com. Nah, harus muncul ini ya nanti. Nah, ini. Jadi di sini di konfigurasi itu kan ada interface kan di sini tuh fase Ethernet 0 ya. Itu kamu isi aja gateway DNS server, itu kamu isi IP address-nya. Bisa. Kalau tidak di custom. Nggak apa-apa. Rapireng. Iya, Pak. Iya, Pak. Di kliennya bisa ya? Iya. Kok cowok Rapi, Pak. Duh, belum bisa. Bisa. Terus? Ya itu masuk ke desktop tadi. Jadi kan sudah masuk. Sudah. Jadinya apa, Bu? Reval. Oh ya, terus desktopnya sorry. Di DHCP-nya sudah? Belum. Nah, ini di on kan dulu. Setelah itu kamu isi DNS-nya sama itu gateway-nya itu.
Podo. Emang kamu copy aja enggak apa-apa. Berarti kesimpulannya apa? DNS itu bisa kita isi di klien secara manual maupun secara otomatis. Tapi harus DNS-nya harus sama. Jangan alamat DNS-nya enggak ada, jadi kan enggak connect kan. Kalau munculnya kan resolved. Jadi pada saat dia mengirimkan transmisi atau mengirimkan datanya, dia akan kehilangan data di jalan. Pengembangan menyajikan hasil karya, tolong salah satu kelompok membuat kesimpulan atau maju. Resa. Ya kelompoknya maju, coba itu. Kelompoknya Resa maju, mungkin. Nah, yes. Kalau wakilnya kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan teman-teman ingin mempraktekkan langkah-langkah konfigurasi layanan di DNS server. Nama saya Wisnu Reza Andra Perano dan ini teman saya Wadah Kurniawan. Kali ini kita akan menerangkan langkah-langkah konfigurasi layanan DNS server. Pertama, pakailah server lalu sambungan ke switch dan sambungan switch ke PC yang sudah disiapkan. Dan sambungan lagi switch dengan switch menggunakan password trust. Lalu sambungan lagi dengan access point setting access point hingga dapat menggunakan laptop dan PC. Kemudian cobalah ke browser dengan menggunakan konfigurasinya gimana? Konfigurasinya masukkan IP. IP ini IP addressnya terus sudah ya. Kita kasih applause untuk ya, terima kasih. Jadi dari hasil eksperimen yang kita sudah kalian laksanakan, jadi salah satu contohnya tadi temanmu, jadi step by step-nya pada saat kita konfigurasi DNS itu memang perlu sekali mempertegas bahwa IP address yang kita masukkan di DNS server itu cara manual ya. Jadi terus untuk menganalisis dan evaluasi pemecahan masalah, jadi dari situ nanti LKPD-nya kamu kumpulkan. Setelah itu saya review untuk permasalahan hari ini. Jadi apa yang telah kita lakukan, uji cobakan di simulasi Cisco Packet Tracer ini. Jadi step by step-nya seperti tadi, kita harus tuliskan IP address secara jelas. Jangan sampai kita bisa menggunakan IP itu secara manual di setiap PC. Bisa, kita juga bisa menggunakan DHCP secara otomatis untuk mengcoverage seluruh komputer yang terkoneksi dalam jaringan. Jadi kesimpulannya pada hari ini, pada pembelajaran hari ini, jadi sistem operasi yang ada dalam komputer, setiap komputer itu sebenarnya bisa dijadikan sarana atau perangkat kebutuhan untuk perencanaan dalam jaringan yang ada hubungannya dengan koneksi dengan DNS ataupun DHCP, web server dan lain sebagainya. Dengan pengaturan seperti yang tadi kita lakukan bersama. Jadi konfigurasinya harus diingat-ingat. Karena apa? Pada saat kita konfigurasi itu kan pasti membutuhkan seperti yang dilakukan seperti ini. Leo tadi saya suruh coba
nanti satunya dikasih IP manual, terus dia lupa DNS-nya tidak diisi, ya ternyata begitu dites tidak connect kan, baru setelah dikasih DNS-nya, IP-nya dikopikan ke tempatnya DNS, dia bisa terkonek lagi. Nah, untuk materi berikutnya, jadi dari pemecahan masalah yang bisa saya simpulkan, berarti semua perangkat yang terkoneksi dalam jaringan, terutama yang di cover oleh DNS maupun DHCP, itu bisa dibuat secara manual maupun secara otomatis, asalkan dalam satu jaringan, lingkup jaringan itu ada server yang mengatur. Kalau kamu hanya di situ menggunakan switch, itu tidak bisa dibuat secara otomatis, harus ada servernya. Server itu fungsinya untuk apa? Menyimpan histori dari alamat-alamat itu. Jadi seperti tadi kita membuat koneksi ini jadi otomatis semua. Iya. Ini kan kalau kita buka di di konfigurasi, jendela konfigurasi IP address, di situ kan semuanya serba menggunakan DHCP, otomatis semua. Ini karena fungsi dari DHCP itu adalah mendistribusikan nomor IP address ke semua alamat komputer. Untuk kesimpulannya, jadi kita bisa mengisikan IP address itu secara manual di server. Jadi asalkan ada servernya, DHCP ataupun DNS itu bisa terkoneksi dalam lingkup jaringan yang besar. Jadi syaratnya harus ada servernya. Kalau tidak ada ya kita tidak bisa implementasi. Tapi kita bisa asalkan ada koneksi internet. Jadi kita pakai server luar, tapi nanti IP yang kita maksudkan itu acak-acakan. Jadi random, tidak bisa seperti pada saat kita konfigurasi secara manual tadi ya. Jadi ngikut dari servernya. Terus untuk sekarang kamu kerjakan post testnya kamu scan lagi yang di sebelah tadi, sebelahnya ada post test, jadi kamu scan lagi, post testnya dikerjakan sudah. Yang post test ya, yang post test dikerjakan dulu. Jadi setelah kamu kerjakan post testnya, untuk pembelajaran minggu depan kita akan mempelajari backup dan restore serta keamanan dari DNS server. Jadi kalau untuk pengelolaan filenya nanti bisa include dengan backup dan restore. Jadi DNS itu sebenarnya punya fasilitas untuk backup dan restore untuk mengamankan file data yang tersimpan. Jadi data yang tersimpan dalam DNS itu bisa di backup dan bisa di restore. Di restore itu maksudnya dikembalikan ke posisi semula. Sudah, cuma.
Sudah semua postesnya sudah dikerjakan semua. Jadi untuk materi ke depan backup dan restore serta keamanan dari DNS server, di mana kebijakan untuk backup secara rutin di zona file dan konfigurasi DNS itu bisa disimpan di backup di tempat yang aman dan terlindungi. Jadi sama seperti kalau kita pakai Google Drive dan lain sebagainya, itu kan ada backupnya di Google. Di situ ada uji proses restore untuk memastikan bahwa backup dapat dikembalikan dengan sukses. Dan untuk fitur keamanannya, DNS server itu punya DNS SEC. Jadi untuk melindungi integritas data, menggunakan firewall untuk melindungi DNS server dari serangan eksternal, memonitor log dan lalu lintas DNS untuk mendeteksi aktivitas yang berniat untuk kejahatan atau ekstrim. Untuk pembelajaran hari ini kita tutup dengan doa. Monggo ketua kelas pimpin doanya. Di tempat duduk siap dok. Berdoa mulai. Selesai. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk kedepannya. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.